Di sebuah hutan yang damai, di mana pepohonan dan hewan-hewan kecil menyapa ramah, hiduplah seorang wanita bernama Mbok Sirni. Suaminya sudah lama meninggal dunia. Ia berharap dikaruniai seorang anak untuk menemaninya setiap hari. Sampai pada suatu ketika, raksasa hijau bernama Buto Ijo menghampirinya. Ia menawarkan seorang anak, tapi dengan syarat. Setelah berusia 8 tahun, anak itu akan menjadi makanan lezat untuknya. Mbok Sirni yang sangat menginginkan anak pun mengiyakan. Buto Ijo kemudian memberikan biji mentimun. Ia akan menemukan seorang bayi kecil dari buah yang paling besar dan berwarna emas katanya. Setelah 1 minggu, timun itu benar-benar tumbuh. Mbok Sirni pun membelahnya dengan hati-hati. Di dalamnya, ia menemukan seorang bayi mungil dan ia menamakannya Timun Emas. Timun Emas tumbuh menjadi anak yang cerdas, baik dan manis. Mbok Sirni sangat menyayanginya. Ia tidak rela Buto Ijo mengambilnya. Kekhawatirannya membawa Mbok Sirni pergi menemui seorang pertapa. Sang pertapa itu memberinya 4 buah bungkusan kecil. "Ini bisa digunakan Timun Emas untuk menjaga diri," katanya. Mbok Sirni menyerahkan bungkusan itu kepada Timun Emas. "Taburkan satu persatu untuk menghalangi Buto Ijo," katanya cemas. Dan tak lama, Buto Ijo datang menghampiri rumah mereka. Timun Mas menuangkan garam dari bungkusan pertama. Pasir tempat garam itu tertumpah berubah menjadi lautan yang dalam. Dan Buto Ijo nyaris tenggelam. Namun ia berhasil keluar dan kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas pun mengambil bungkusan kedua yang berisi jarum dan menebarkannya. Jarum-jarum itu lantas berubah menjadi pohon-pohon bambu yang tinggi dan runcing. Seluruh badan raksasa tergores dan kesakitan. Sekuat tenaga ia keluar dari hutan bambu itu. Kedua isi bungkusan itu belum cukup untuk menghentikannya. Timun Mas pun menaburkan isi bungkusan ketiga, yaitu biji mentimun yang seketika tumbuh dan berbuah amat lebat. Buto Ijo sangat menyukai mentimun, lalu ia menghabiskannya semua. Namun tak lama, akhirnya dia sadar dan kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas sudah kelelahan. Ia berdoa semoga bungkusan terakhirnya bisa menghentikan Buto Ijo selamanya. Dan Timun Mas pun melemparkan bungkusan keempat yang berisi terasi. Dan apa yang terjadi? Terasi itu berubah menjadi lautan lumpur panas. Serta-merta lumpur itu mengejar dan mengepung Buto Ijo. Buto Ijo menjerit ketika lumpur itu menggenangi badannya. Ia berteriak kesakitan. Namun teriakannya melemah ketika lumpur itu perlahan-lahan menenggelamkannya. Akhirnya, Timun Mas pun kembali ke rumah. Mbok Sirni sangat senang bisa kembali bersama Timun Mas. Sejak saat itu, mereka berdua pun hidup tenang dan bahagia.